Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan materi perdagangan internasional. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih perdagangan internasional itu. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Nah, kita lanjut ke perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yaitu ada kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Kegiatan ekspor adalah menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Kita lanjut ke manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yaitu ada 4. 1. Memperoleh devisa. Devisa adalah uang asing yang beredar pada suatu negara dan digunakan untuk pembayaran transaksi luar negeri. Contohnya seperti membayar barang impor dan utang luar negeri. Kedua, memperluas kesempatan kerja. Kegiatan ekspor dapat memperluas kesempatan kerja karena untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Nah, kita lanjut ke manfaat perdagangan internasional nomor 3 dan 4. Nomor 3 yaitu menstabilkan harga-harga. Jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, barang tersebut harus diimpor. Keempat yaitu meningkatkan kualitas konsumsi. Penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri. Lalu kita lanjut ke faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan SDA. Jarang ada negara yang memiliki sumber daya alam yang lengkap. Kedua, selera. Contoh, di Indonesia mengimpor apel dari Australia karena rasanya lebih manis. Ketiga, penghematan biaya produksi efisiensi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah dibandingkan dalam jumlah kecil. 4. Perbedaan teknologi. Negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga lebih murah. Lalu kita ke kebijakan perdagangan internasional. Ada 3 yaitu ada tarif, kota impor, dan pembatasan ekspor sukarela. Yaitu 1. Tarif. Pajak yang dikenakan atas impor tarif dibagi jadi tarif spesifik dan tarif ad valorem. Kedua, kota impor. Pembatasan terhadap jumlah maksimum kuantitas impor suatu barang dalam suatu periode tertentu. Ketiga, pembatasan ekspor sukarela. Pembatasan jumlah barang yang diekspor oleh negara pengekspor. Lalu selanjutnya kita ke faktor penghambat. 1. Tidak amannya suatu negara, pedagang akan cenderung menghindari kerjasama jual beli dengan negara yang berada pada situasi kurang aman. Kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dibuat oleh pemerintah suatu negara bisa menghambat perdagangan internasional. 3. Tidak kestabilan kurs pada mata uang. Tidak stabilnya kurs mata uang asing dapat menyulitkan eksportir maupun importir dalam menentukan valuta asing. Lalu lanjut ke tujuan perdagangan internasional. 1. Tujuan politik. A. Melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri. Banyak barang-barang produksi luar negeri ke dalam negeri dengan harga lebih murah. B. Melindungi konsumen. Untuk melindungi konsumen dari produk-produk dari efek buruk pada keuangan dalam negeri. C. Untuk melindungi hak asasi manusia. Untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di negara lain. Kedua, tujuan ekonomi. Untuk mendorong perkembangan industri, baru meningkatkan pendapatan nasional dan membantu perusahaan dalam negeri masuk ke dalam negeri yang dikuasai oleh perusahaan asing. Lalu
Kita lanjut ke alat pembayaran perdagangan internasional. Perdagangan yang terjadi lintas negara tentu tidak dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan mata uang dan tempat titik. Oleh karena itu, perlu disepakati alat pembayaran yang dapat digunakan internasional. Selanjutnya ke neraca pembayaran. A. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara itu dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. B. Tujuan neraca pembayaran untuk menginformasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan negara dalam hubungannya dengan negara lain. C. Komponen neraca pembayaran yaitu 1. Neraca berjalan, kedua neraca modal. Lalu selanjutnya kita ke pengertian devisa dan fungsi devisa. Pengertian devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter yaitu bank sentral. Kedua, fungsi 1. Fungsi devisa sebagai alat pembayaran luar negeri. Kedua, devisa berfungsi untuk membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya serta transaksi internasional lainnya. Ketiga, devisa berfungsi sebagai penjamin nilai rupiah. Lalu kita lanjut ke jenis dan sumber-sumber devisa. Jenis-jenisnya yaitu 1. Devisa umum adalah devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. Kedua, devisa kredit adalah devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Sumber-sumbernya yaitu ada kegiatan ekspor, hibah atau pemberian dari negara lain, tenaga kerja Indonesia, dan sektor pariwisata. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak video ini.